Selamat pagi teman-teman, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan dalam segala hal. Saya Brenky. Video kali ini saya akan memberikan rekomendasi motor touring atau road trip pakai motor yang manual dan ber-cc 250 cc. Sudah bukan menjadi gaya hidup lagi sebenarnya. Jadi karena kehidupan sekarang orang-orang pada sibuk. Kalau dulu mungkin orang Jakarta yang kelihatan sibuk, ya kerjanya kantoran dan lain sebagainya. Tapi sekarang sepertinya sudah mulai banyak orang yang fokus dengan pekerjaannya. Misalkan kayak orang yang taruhlah jadi driver Gojek, ya dia benar-benar bekerja keras karena memang kebutuhan sekarang banyak teman-teman, dan pajak mahal dan lain sebagainya lah ya. Makanya dari kebutuhan itu menuntut orang untuk bekerja lebih keras. Dengan seperti itu butuh healing, butuh piknik. Jalan-jalan pakai motor adalah salah satu pilihan yang dipilih oleh beberapa orang untuk piknik. Maka dari itu karena kebetulan juga saya kepikiran pengen motoran gitu, saya ada beberapa list yang akan saya pilih dari segi harga, kemudian fitur, ketersediaan spare part, dan durability unit tersebut. Ada beberapa motor yang saya rekomendasikan menurut saya pribadi, yang juga akan saya pilih barangkali dalam waktu dekat. Yang pertama adalah kita cari yang paling agak proper dulu ya. Jadi kita akan memilih motor-motor yang proper. Ada KLX 250 build up dari 2012 sampai 2000, mungkin sekarang masih ada sih, masih ada ya, cuma bentuknya sama aja sama 2008 tuh sama teman. KLX itu The Tracker 250 build up versus 250 dual cylinder build up, kemudian CRF Rally. Sementara itu dulu, karena itu range harga bekas, saya sekarang mendingan bekas di harga 35 sampai barangkali 70 jutaan. Kalau kita lari ke KTM 390 itu harganya 100-an teman-teman. Ada KTM 250 Adventure, cuman barangnya tidak banyak. Jadi itu nanti dulu teman-teman. Kita akan ulas satu persatu. Sepengalaman saya tahu unit itu, yang saya pilih pertama adalah KLX 250 build up. Kenapa? Karena harganya paling reliable. Harganya paling masuk. Walaupun tahunnya mungkin ya bisa di, misalkan harga 45 itu bisa dapat tahun 2015 2016. Masih oke harganya 45 ya. Kenapa nomor satu yang saya pilih KLX? Dari banyak hal. Satu, harganya. Yang kedua pasti dia juga karena travelnya tinggi, sok depannya kan dia memang bentuknya sudah cross country. Insya Allah itu pasti akan nyaman digunakan di segala medan. Karena kalau tujuan saya misalkan mau ke pelosok-pelosok gitu kan nggak mungkin. Iya, kadang ada orang yang jalan-jalan ke kota-kota, cuman karena tagline-nya road trip itu biasanya banyak hal yang tak terduga, terutama jalan-jalannya. Kalau pengen explore lebih eksotis lagi, kita harus masuk ke jalan-jalan yang kecil teman-teman. Satu-satunya yang bisa dipakai adalah motor yang dual purpose. Kalau single purpose, apalagi motor-motor street itu, nanti akan kewalahan ketika kita masuk ke jalan-jalan yang sulit, yang kecil, kemudian butuh ground clearance yang tinggi. Kita akan kesulitan untuk melalui jalan-jalan tersebut dan menuju tujuan yang kita tuju itu. Barangkali nanti akan ada video yang lain di motor dengan harga tertentu. Nanti silahkan teman-teman sampaikan di komen aja butuh yang harga berapa, rekomendasi apa aja, akan saya coba ulas. Saya pilih ke 250 dulu untuk saya pribadi. Video yang pertama, kenapa? Karena 250 itu satu-satunya kendaraan yang saya kira mumpuni untuk jarak yang jauh. Durability-nya karena sisinya besar, tenaganya cukupan lah, sekitar 20 sampai 30 horsepower. Itu cukup untuk perjalanan jauh. Teman-teman nggak akan kerasa begitu capek. Motornya juga nggak begitu berat, paling 130 kg itu teman-teman. Tapi kalau teman-teman ke sisi yang lebih tinggi lagi, kayak 400 atau 600, apalagi nggak terbiasa, capek teman-teman. Memang powernya gede,
Cuman kalau kita lewat jalan-jalan kecil butuh misalkan nuntun motor sedikit itu rekoso, tenang rekoso, apalagi nggak terbiasa. Itu satu. Yang kedua perawatan juga, perawatannya untuk 250 nggak begitu berat. Kemudian untuk yang kalau resi lebih tinggi pasti perawatannya mahal dong, spare partnya mahal, olinya juga kalau oli bagus semakin banyak liternya semakin mahal. 250 adalah menurut saya sih paling reliable lah ya. Jadi dari pajaknya oke, perawatannya, BBM-nya mau sejauh apapun 250 saya pikir nggak begitu boros teman-teman. Tapi kalau sisi agak tinggi ya pasti agak kerasa, apalagi nanti sering nikmat ya, perjalanan nikmat sering riwa-riwi akan kerasa pengeluarannya. 250 yang pertama KLX 250 mesinnya DOHC single cylinder sekitar 20 sekian horsepower, saya kira cukup berpendingin udara. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh kemudian malas istirahat, saya kira mesinnya cukup lah, kuat teman-teman. Spare partnya walaupun build up tidak susah, banyak, jaringan servisnya juga banyak. Rem depan belakang sudah cakram, kemudian wheel setnya 1821, cross country banget. Shock depannya sedan dan travelnya agak tinggi, jadinya untuk lewat jalan-jalan yang susah pasti oke. Bentuknya simpel teman-teman, nggak too much gitu loh, jadi nggak terlalu banyak apa-apa gitu. Cuman kalau mau ditambahin sidebox ada yang jual itu 1,2 sampai 2, sekian juta. Bukan sidebox ya, kayak apa sih, sidebar ya, sidebar yang buat ngasih bisa ditambahin box juga teman-teman. Itu ada yang jual aftermarket. Liternya tankinya memang kecil, sekitar 7 sampai 8 liter. Cuman saya kira cukup, nggak akan sering ngisi, kecuali memang perjalanannya agak jauh ratusan kilo, paling ya akan terngisi. Cuman kalau menyusuri pelosok-pelosok biasanya nggak sampai jauh banget sih teman-teman, karena jalur motor tuh kan nggak sampai yang atas bukit tuh, nggak mungkin. Jalur motor saat pelosok-pelosok mungkin akan masih bisa ditemukan tukang jual bensin. Jadi segitu saya kira cukup. Itu pilihan pertama, perawatannya mudah, 250 ya, single cylinder, ada bonceng, ada footstep untuk bonceng juga. Kemudian footstepnya itu bisa lipat, alloy untuk arm belakang sudah banyak alloynya teman-teman, jadi kemungkinan sih nggak begitu berat. Frame-nya kecil, jadi dia nggak begitu berat. Pilihan yang kedua, saya pilih ke Versys. Itu yang pertama, saya urutkan dari harga termurah dulu. Versys itu 50 jutaan teman-teman, 50 jutaan, 2015 juga ke atas. Jadi memang masih reliable, dual cylinder, horsepowernya lebih tinggi, sekitar 30 horsepower. Dia mesinnya Ninja dan Z250 yang dual cylinder, tapi lebih berat motornya, lebih berat dan lebih kelihatan gemuk ya. Dan memang tidak terlihat seperti trail ya, tapi dia lebih ke motor adventure sih. Dia ada fairingnya agak maju gitu, ada visornya juga, tapi stangnya sudah lebar, sudah cukup sih. Spionnya besar, itu punyanya Z250 kalau nggak salah, itu masuk menurutku. Tanknya besar itu, jadi kalau untuk perjalanan jauh mungkin nggak sering mampir ke pom bensin. Perawatannya pasti mudah, iritnya ya cukupan 250 segitu. Kalau kenyamanannya saya belum pernah coba, cuman saya pikir tetap lebih nyaman di shockbreaker yang travelnya agak tinggi. Memang dia teleskopik ya, teleskopik biasanya lebih lembut, cuman memang travelnya agak pendek. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya yang keempat, ke CRF Rally. CRF Rally itu SOA ya, shockbreaker depan belakangnya saya concern ke situ. Pasti nyaman sih, walaupun saya belum pernah coba, cuman nggak yang jauh gitu, cuma pendek doang. Cuman motornya tinggi. Jadi motor tinggi walaupun ambles, tetapi untuk tinggi yang nggak begitu tinggi seperti saya dan spesies saya itu 1 meter kotor, 160 meteran ya, 160 sentinan, 160 sentinan. Itu pokoknya naik motor itu, waduh, ya rada rokoso teman-teman. Jadi naik desa-desa di kampung-kampung mungkin agak kesusahan. Itu, tapi itu sudah agak proper 250, shockbreakernya empuk, kemudian ada visornya,
sudah upside down depan, belakang sudah memang semuanya sudah monoshock, depan belakang cakram, bannya sudah bawaannya sudah dual purpose. Kalau mau di upgrade bisa ke Pirelli, bisa ke Sinco dan kawan-kawan, tinggal budget kalian teman-teman. Itu tinggal nambahin variasi dikit. Kalau itu sih cukup proper untuk perjalanan yang adventure yang agak sungguhan sih teman-teman menurut saya. Tapi harganya memang termasuk tinggi, masih tinggi ya, di angka 70-an lah, 2016 ke atas. Bisa di 65 mungkin tergantung kondisi juga. Dan unitnya juga masih cukup banyak, sebanyak versi. Kalau kayak 250 unitnya sedikit. Saya sebenarnya suka pakai kendaraan yang nggak banyak yang pakai sebetulnya. Walaupun pasti kalau kayak 250 dibandingkan dengan CRF, teknologinya juga berbeda, lebih maju, lebih bagus yang CRF Rally. Tapi harganya memang terpautnya hampir separuh teman-teman. Jadi tinggal kalian mau pilih yang mana. Tankinya besar, powernya cukup, tapi banyak yang sudah di upgrade gitu teman-teman. Tinggal di upgrade ECU-nya bisa dan kawan-kawannya lah. Kalau itu sih selera ya. Tapi kalau mau standaran juga bisa. 250 standar, kalau yang terbiasa pakai standar sih umum, cuman kalau yang terbiasa udah pakai tuningan ulang, misalkan kayak ganti ECU, akan kerasa agak bolot sedikit biasanya. Pasti kebutuhan motor kita juga berbeda-beda kan, kita bisa sesuaikan lewat ECU, itu kita remake ulang. Itu harga segitu ya. Sekarang yang terakhir ke The Tracker 250, The Tracker X itu sebenarnya supermoto. Cuman tidak sedikit yang pakai The Tracker itu untuk long trip teman-teman, Jakarta, Bali misalkan, atau kemana lah gitu. Kekurangannya The Tracker itu shock breakernya kan, dia kan tinggi, panjang, karena dia ringnya itu kalau nggak 17 saya lupa ya. Jadi memang ring untuk supermoto, lebar-lebar, memang untuk jalan street, bukan untuk dual purpose. Makanya dia shock breakernya lebih keras, depan belakang menurut saya. Walaupun belakang ada settingannya, depan saya kurang tahu ada settingannya apa enggak, kayaknya sih enggak. Itu keras. Jadi kalau untuk adventure, kenapa saya taruh di terakhir walaupun harganya 11-12 dengan KLX 250, karena keras, jadi lebih ke tidak nyaman sih menurutku kalau untuk adventure atau long trip atau road trip yang kita akan pergi ke desa-desa, gunung-gunung gitu. Makanya saya taruh di terakhir. Kalau untuk perawatan dan harga, kemudian tenaganya ya, itu sih kalau sama kayak 250 hampir sama, atau mungkin sama persis, hanya beda shock breaker depan dan wheel set depan belakang itu. Makanya kalau mau pakai itu ya mungkin bisa di ribbon ulang shock depannya. Salah satu caranya itu, dan bannya mungkin bisa diganti ke ban dual purpose. Teman-teman, demikian rekomendasi motor 250 untuk road trip ke kampung-kampung ya. Nanti mungkin akan ada video lanjutannya lagi. Teman-teman bisa sampaikan di komentar. Teman-teman bisa sampaikan di komentar. Entah teman-teman minta saya ulas satu persatu, atau minta rekomendasi motor lain. Nanti saya sampaikan di komentar. Nanti akan coba saya buatkan video lagi. Demikian teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.